Hello good people, kembali lagi. Hari ini tentang coffee business sebagai salah satu kelanjutan dari seri sebelumnya yang kita ngomongin tentang proyeksi. Oke, hari ini kita akan ngomongin soal coffee shop planning. Apa sih yang harus disiapin? Gimana sih kita mau mencapai sampai opening suatu coffee shop? Apa kita harus mulai dari konsep dulu atau mau beli mesin dulu? Kita akan punya banyak cara. Salah satu yang biasanya kita lakuin di sini untuk kayak proyeksi atau mempersiapkan suatu coffee shop, langsung kita bahas saja. Pertama, kita pasti selalu mulai dari konsep. Kita kalau mulai dari konsep, kita pasti tiap orang ya, kita pasti punya impian atau ide dulu. Kita misalnya mau bikin sesuatu yang kayak di Jepang atau kayak di Korea, atau kita pernah lihat sesuatu yang aneh di online. Kita mau ikutin konsep orang lain yang seperti misalnya kopi susu, tapi konsep kopi susu dengan sesuatu yang berbeda. Itu mulai dari konsep. Kita mau middle up, middle low, kita mau mangsa yang banyak quantity atau mau yang harganya agak mahal. Itu semua menyesuaikan dari konsep masing-masing. Kita juga bisa ke arah makanan, ke arah minuman, mau makanannya berat, makanannya ringan. Itu banyak hal yang perlu dikonsepkan di awal. Kalau kita nggak punya konsep, kita nanti mau cari lokasi, mau hitung juga agak susah untuk arahnya. Setelah konsepnya udah jadi nih, misalnya kita mau bikin sesuatu yang kayak Jepang-Jepang, oke, kita langsung cari ke lokasi dulu kalau awalnya. Karena lokasi ini carinya kan nggak gampang ya. Misalnya kita nggak punya tempat, kita mau sewa. Nah, kalau sewa ini biasanya di kota-kota besar terutama ini udah mahal. Misalnya kita semakin prime location atau lokasinya semakin bagus, otomatis juga semakin mahal sewanya. Kita bisa sewa yang 50 juta atau sewa yang 100 juta, atau lebih baik lagi kalau kita punya kenalan untuk udah punya tempat yang kita bisa ajak kerjasama. Karena lokasi lebih susah carinya, dari konsep kita langsung ke lokasi sebelum yang lain. Kalau kita udah serak dengan konsep, kita udah oke lah, lumayan lah dengan lokasi, udah tanya harga, kita masuk ke proyeksi. Nah, untuk proyeksi ini secara singkatnya kita bisa lihat di video yang lain. Sini mungkin. Lalu kita langsung masuk ke R&D atau Research and Development, yaitu mengembangkan resep. Nah, kalau kita mau jualan produk, otomatis produk kita juga harus enak. Kita jual makanan, minuman, makanan dan minumannya juga harus enak. Jadi kita coba resep dulu, di list, dihitung costingannya atau modalnya, bisa nggak untuk kembali lagi ke proyeksi, bisa nggak kita bertahan atau bisa profit nggak di proyeksi skenario yang kita buat. Setelah kita R&D, jadi kita udah punya resep, udah lokasi, mungkin udah deal, konsep, kita mulai renovasi, kita masuk ke back office. Back office ini administrasi yang kadang sering dilupakan sih sama orang-orang. Jadi misalnya kalau orang bikin coffee shop, kita nggak hitung laba rugi. Padahal laba rugi itu perhitungannya sangat penting. Bisa aja orang buka, setelah 2 tahun dia nggak ngerasa rugi, tapi ternyata setelah 2 tahun uangnya nggak balik. Misalnya kita investasi awal di 100 juta, ternyata di akhir 2 tahun dia uangnya tetap 100 juta di bank, atau malah rugi, sisa 50 juta. Berarti bisnis coffee shopnya minus, kita rugi. Itu pentingnya di back office. Juga untuk meminimalisir adanya kehilangan barang. Kalau kita udah tahu, ternyata modalnya harusnya segini, tapi kok pengeluarannya lebih besar, kita bisa lihat lagi dari pengeluaran kita. Terus kita terakhir ke arah training. Jadi kita semua udah siap nih, konsep, lokasi, proyeksi, oke, resep, produknya udah oke, administrasi udah disiapin, kita ke arah training. Kenapa kita harus penting banget training ini? Kita lihat contoh ya, misalnya kita semua orang, kita bisa masak telur dadar di rumah. Kenapa kita harus cari chef untuk bikin telur dadar di cafe? Karena kita biasa kalau di rumah bikinnya satu butir, 2 butir, oke. Buat 3 orang, 4 orang, oke. Tapi waktu ada orang customer datang 20 orang, langsung order telur dadar semua, kita pasti kalau nggak biasa pasti bingung. Itu pentingnya kalau kita punya training sesi dulu sebelum kita pembukaan, ada simulasi, karena mereka bisa membiasakan, oh kalau ada ordernya 2 macam A, 3 macam B, 2 macam C, kita harus bikin yang mana dulu, yang mana harus disiapin sebelumnya, yang mana bisa ditunda sedikit. Itu ke arah flow dari operasional. Jadi training sangat penting sebelum pembukaan. Lalu akhirnya tiba juga kita pada hari H, kita opening nih. Opening pasti awalnya kacau, itu udah biasa. Jadi kalau kita kacau udah sangat umum lah.
kita punya banyak komplain, itu kita sebagai operator, kita sebagai misalnya manager atau owner, kita sangat-sangat harus kuat. Maksudnya kita udah punya ekspektasi kalau orang-orang ini bakal komplain. Apa sih yang harus diperbaikin? Soalnya pasti banyak banget, misalnya kita lupa beli tong sampah, lupa beli alat-alat kecil, lupa beli sendok, ternyata kita butuh cupnya, kita udah siapin 6 gelas, ternyata rame, kita butuh 10 gelas, 12 gelas. Itu banyak hal yang hanya bisa diketahui waktu setelah opening. Kita udah persiapan, tapi finalnya juga waktu opening. Jadi untuk teman-teman yang mau buka coffee shop, tetap semangat, tetap harus semangat, tapi dengan berhati-hati melangkah. Karena bisnis coffee shop nggak seindah kelihatannya, nggak segampang kelihatannya. Orang buka bisa, tapi bertahan nggak semua bisa bertahan. Jadi kita harus berharap yang terbaik, tapi kita harus bersiap juga kalau kita rugi atau gagal, kita tetap maju terus. Oke, untuk konten kali ini jangan lupa like, subscribe, untuk komen juga untuk topik-topik yang lain yang kalian pingin belajar atau pingin tahu sih apa. Oke, thank you.